Inilah episode ke-8 video kami, Nahdlatul Ulama atau NU pertama di Kerajaan Islam Semendo Tinggi Bukit Tumutan 7. Kita harus tahu kerajaan Islam pertama di abad ke-7 Masehi. Sejarah Nusantara I adalah dari Raja Sigentar Alam. Sementara Nusantara II adalah dari Raja Atung Bungsu di Tumutan 7 Semendo Tinggi dari sebab adanya petilasan Nabi Idris alaihi salam. Islam masuk ke Indonesia melalui perairan Laut Selat Malaka ke Kerajaan Sriwijaya abad 7 atau tahun 3 Hijriah. Yang disambut oleh bangsawan dengan gelar Raden Sigentar Alam. Lalu jadilah ia Raja Sigentar Alam membangun kerajaan Islam dalam posisi kerajaan Sriwijaya masih berdiri. Raja Sigentar Alam berdakwah hingga ke seluruh Sumatera, Riau, Aceh, Malaysia, Singapura. Hingga ke Thailand hingga berdiri kerajaan-kerajaan Islam setelah 100 tahun kemudian yakni Kerajaan Jabat Jambi pada abad ke-8 dan 100 tahun kemudian berdiri Kerajaan Perlak Aceh. Dan 100 tahun kemudian berdiri kerajaan-kerajaan Islam hingga ke Thailand. Dengan demikian Islam berjaya di abad ke-7 oleh Raja Sigentar Alam dari Kerajaan Islam pertama abad ke-7 yakni Raja Sigentar Alam seorang bangsawan keturunan Raja Iskandar Zulkarnain pada Kerajaan Sriwijaya yang sedang berkuasa kala itu, sehingga inilah yang disebut Nusantara I. Abad ke-14 Masehi datanglah Syekh Maulana Ishaq bersama anaknya yang bernama Syekh Suta Baris atau Abdullah Al-Arif Al-Yamani dan Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama anaknya Syekh Mahdum Ibrahim dan seorang cucunya yakni anak Syekh Mahdum Ibrahim. Mereka berkedudukan di Kerajaan Islam Semendo Tinggi di kaki Bukit Barisan di Bukit Tumutan 7. Di mana pada bukit itu terdapat 7 sungai yang airnya dari bukit itu. Dan bukit ini telah dicapai oleh Nabi Idris alaihi salam dalam rangka menelusuri jejak Nabi Adam alaihi salam pertama kali diturunkan. Dari sini 5 ulama membagi tugas yang dipimpin oleh Syekh Suta Baris karena beliau menjadi menantu bangsawan seorang ratu Islam dari keturunan Misyang Sakti dari Raja Islam pertama yang bernama Raja Sigentar Alam Wangsa Iskandar Zulkarnain. Syekh Suta Baris menugaskan ayahandanya yang bernama Syekh Maulana Ishaq untuk berdakwah di wilayah kerajaan-kerajaan Islam yakni ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Aceh dan Medan hingga ke seluruh kerajaan Islam di Selat Malaka yakni Malaysia, Singapura, Brunei hingga ke Thailand yakni wilayah dakwah Raja Sigentar Alam 700 tahun yang silam. Untuk memperkenalkan mazhab Imam Syafi'i kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah dari Nabi dan 4 sahabatnya. Karena Islam telah berfirqoh-firqoh setelah masa sahabat Khulafai Rasyidin. Sementara Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Mahdum Ibrahim dan Kerio Bungsu ditugaskan ke kota Kediri Jawa Timur yang akhirnya Syekh Mahdum Ibrahim menempati wilayah Bonang sehingga disebut Sunan Bonang sementara Kerio Bungsu menempati Ampel sehingga disebut Sunan Ampel namun sebelumnya disebut Sunan Malaya karena datang dari Melayu Tua yakni Sumatera Selatan dari Kerajaan Islam Semendo Tinggi Bukit Tumutan 7. Mereka berdakwah ke seluruh Pulau Jawa yang pada waktu itu juga sudah ada komunitas Islam namun sangat sedikit karena telah dikunjungi Sayyidina Ali terutama Jawa Barat. Kemudian oleh Syekh Nurjati dan Syekh Kuro di Jawa Barat.
Namun masih mayoritas agama Buddha dan agama Hindu, tidak seperti di Nusantara. Satu sudah mayoritas Islam karena dan telah banyak para waliullah sejak dalam agama Nabi Ibrahim alaihi salam seperti Raja Iskandar Zulkarnain. Bahkan jauh sebelum Iskandar Zulkarnain bersama anaknya tiba ke Siguntang Mahameru sudah banyak waliullah. Bukan dari para resi seperti di Jawa. Setelah itu Syekh Suta Baris sebagai pewaris tahta dari Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Islam Sigentar Alam dari abad ke-7 itu berangkat ke Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta membawa Raden Patah dari Lahat Sumatera Selatan untuk mendirikan kerajaan Islam di wilayah pemerintahan Prabu Brawijaya kelima, yakni ayahnya Raden Fatah itu sendiri. Sehingga berhasil menjadikan Raden Fatah menjadi Raja Islam pertama di seluruh Pulau Jawa yang berkedudukan di Demak, Jawa Tengah. Wilayah dakwah Syekh Suta Baris yang di Sumatera disebut Puyang Atung Bungsu dan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Mahdum Ibrahim, Bonang. Dan Ampel ini hingga Raden Fatah disebut Nusantara II. Jadi Islam sudah 700 tahun di Sumatera. Baru kelima ulama ini datang dan mendirikan Nahdlatul Ulama pertama kalinya di Tumutan 7 kerajaan Islam, tempat yang telah dicapai Nabi Idris dari perjalanannya. Napak tilas jejak Nabi Adam berawal dari kawasan gunung dan bukit barisan Tumutan 7 sekitarnya hingga ke Gunung Fatah dan Gunung Dempo Lahat yang sekarang sudah menjadi kota Madiyah Pagar Alam. Begitu sejarahnya. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe untuk notifikasi lainnya. Terima kasih.